Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Firdaus dari jurusan Perbankan Syariah semester 4D. Akan sedikit menjelaskan mengenai contoh kasus penyimpangan yang terjadi pada bank-bank yang ada di Indonesia. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai kasus yang terjadi pada Citibank atau pada nasabah yang kehilangan uangnya di Bank Citibank. Nah, kejadian ini bermula pada saat nasabah yang merasakan ada keganjilan atau keanehan atas transaksi yang mereka tidak lakukan dari rekening-rekeningnya, yaitu kehilangan uang sebesar puluhan hingga ratusan juta rupiah. Dengan adanya keganjilan dan keanehan tersebut, pihak nasabah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak bank atau Citibank. Dan setelah mendapatkan laporan dari para nasabah, pihak Citibank langsung melakukan audit internal untuk mengetahui keganjilan atau keganjilan apa yang keanehan yang terjadi pada rekening nasabah tersebut. Nah, setelah dilakukan audit internal, pihak bank langsung mengetahui pada saat itu Melindadi yang menjabat sebagai Senior Relation Manager pada Citibank melakukan pemindahan dana atau transfer tanpa perintah atau permintaan dari pemilik rekening atau nasabah tersebut. Nah, ternyata modus dari Melindadi ini melakukan pembobolan atau pencurian uang nasabah itu dengan melakukan pendekatan atau melakukan pelayanan khusus kepada nasabah sehingga nasabah merasa percaya kepada Melindadi tersebut. Dan tidak hanya itu, Melindadi meminta para nasabah untuk menandatangani formulir transfer yang masih kosong dan melakukan pengisian data palsu seperti nama pengirim atau penerima dan nominal dari formulir transfer yang sudah ditandatangani tersebut. Nah, ternyata kejadian pembobolan uang atau pencurian uang tersebut oleh Melindadi cukup lama, dimulai dari tahun 2007, awal tahun 2007 sampai awal tahun 2011. Nah, pada tahun 2011, lebih tepatnya 24 Maret 2011, Melindadi ditetapkan sebagai tersangka atas pembobolan dan pencurian uang nasabah. Nah, setelah kejadian Melindadi tersebut atas pembobolan uang nasabah atau pencurian uang nasabah, ditambah dengan adanya pemberitaan palsu pemberitaan negatif dari media-media, menjadikan reputasi pihak Citibank menjadi menurun drastis dan terjadinya risiko reputasi. Nah, tindakan yang dilakukan oleh Citibank tersebut yaitu melakukan pengganti rugi atas kehilangan uang nasabah tersebut karena kejadian tersebut dilakukan oleh karyawan dari Citibank tersebut. Nah, bagaimana dengan peran pengawasan tersebut? Pada saat itu tahun 2011, pengawasan perbankan itu masih diawasi oleh Bank Indonesia, dan pada saat itu pengawasan perbankannya masih cukup lemah. Dan pada tahun 2011 pengawasan pada sektor keuangan mulai dari perbankan serta ekonomi lainnya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.